Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izharul Haq dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sedenteng Rapang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan model pengembangan ED. ED merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Model penelitian dan pengembangan ini lebih rasional dan lebih lengkap daripada model 4D. Model ini memiliki kesamaan dengan model pengembangan sistem basis data. Inti kegiatan pada setiap tahap pengembangan hampir sama. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Adapun contoh kegiatan pada setiap tahap pengembangan model atau metode pembelajaran yaitu: yang pertama, analisis. Pada tahap ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan model metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model metode pembelajaran baru. Pengembangan metode pembelajaran baru diawali oleh adanya masalah dalam model metode pembelajaran yang sudah diterapkan. Setelah analisis masalah, perlunya pengembangan model metode pembelajaran baru. Peneliti juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model metode pembelajaran baru tersebut. Proses analisis misalnya dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah model metode baru mampu mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi? Yang kedua, apakah model metode baru mendapat dukungan fasilitas untuk diterapkan? 3. Apakah dosen atau guru mampu menerapkan model metode pembelajaran baru tersebut? Dalam analisis ini, jangan sampai terjadi ada rancangan model metode yang bagus tetapi tidak dapat diterapkan karena beberapa keterbatasan. Misalnya saja, tidak ada alat atau guru tidak mampu untuk melaksanakannya. Analisis metode pembelajaran baru perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan apabila metode pembelajaran tersebut diterapkan. Adapun yang kedua adalah desain. Dalam perancangan model metode pembelajaran, tahap desain memiliki kemiripan dengan perancangan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, perancangan skenario atau kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil belajar. Rancangan metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan berikutnya. 3. Development. Development dalam model ED berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang telah dirancang menggunakan model metode baru yang masih konseptual. Maka pada tahap pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran dengan model metode baru tersebut seperti RPP, media, dan materi pelajaran. Adapun yang keempat, implementation. Pada tahap ini diimplementasikan rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata, yaitu di kelas. Selama implementasi, rancangan model metode yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi disampaikan sesuai dengan model metode baru yang dikembangkan. Setelah penerapan metode kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberi umpan balik pada penerapan model metode berikutnya. Adapun yang kelima, evaluation. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan terakhir secara keseluruhan semester. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh model metode baru tersebut. Baik, itulah tadi sedikit
penjelasan mengenai pengembangan bahan ajar model ID yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.